Makanya orang hidup itu yang penting dapat ridho Allah. Meskipun manusia nggak ridho, nggak perlu. Orang hidup itu nggak perlu kita cari ridho manusia, ridho Allah. Apapun keadaannya ridho Allah. Mau manusia marah kayak nggak seneng, kayak benci, kayak dengki, kayak tekek, kayak misalnya, nggak masalah. Yang penting apa? Allah ridho. Mana dalilnya Ustaz? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih. Hadis Imam Tirmidzi, hadis Imam Ahmad, hadis Ibnu Majah. Man iltamasa ridallah bisa khotin nas ardallahu anhu wa ardun nas. Siapapun orang yang hidupnya cari ridho Allah, meskipun kadang-kadang manusia nggak senang dengan pribadinya, Pak, nggak senang dengan perilakunya, nggak senang dengan ibadahnya, nggak senang dengan tauhidnya, nggak senang dengan dakwahnya, nggak masalah. Apa Pak Bu? Suatu saat nanti, perhatikan kata Nabi, Allah akan membalik orang-orang yang membencinya, yang nggak suka, yang dengki tadi menjadi ridho kepada para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Taala. Di sini saya akan menyampaikan tema yang baru, insya Allah. Beberapa hari yang lalu ya kita mensolatkan orang yang meninggal dunia. Maka di sini sedikit saya akan menyampaikan tema terkait dengan keistimewaan, keutamaan jenazah yang mendapatkan syafaat dari Allah, lumantar perantara bagi orang-orang yang meminta syafaat, terutama ketika masih hidup di dunia, yaitu dari apa? Sholatnya. Maksudnya bagaimana? Orang ketika mensolati jenazah, maka orang yang mensolati tadi akan diberi oleh Allah yaitu syafaat berupa pertolongan, ampunan bagi yang meninggal dunia. Maka sebelum kita bahas tentang hadis-hadis keutamaan, keistimewaan jenazah yang akan mendapatkan syafaat, insya Allah ada jaminan masuk surga melalui perantara orang-orang yang memberikan syafaat dari sholatnya alias sholat jenazah, maka saya akan cuplik, saya sampaikan beberapa ayat Allah tentang syafaat. Yang pertama, kalau kita membaca di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 255 yang terkenal dengan ayat kursi. Di dalam ayat tersebut ada kandungan kalimat yang menyatakan man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah, yang dimana di situ tanpa izin Allah. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Nggak ada. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini, terutama manusia, yang nanti akan bisa memberikan syafaat bagi orang-orang yang diharapkan untuk dapat syafaatnya, kecuali atas izin Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun itu tidak akan mampu untuk memberikan syafaat tanpa izin Allah. Oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu, berdasarkan ayat ini, maka ingat, kadang orang-orang itu meremehkan dalam hidupnya, seakan menggantungkan kepada Nabi. Pernah kita dengar Pak Bu, ketika acara-acara hajatan apapun bentuknya, biasa dia mengatakan bahasa Jawanya, mugi-mugi kita sedaya pinaringan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal nggih? Apa artinya? Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya Nabi atas izin Allah. Betul apa betul? Ya betul, omongannya betul, nggak salah. Memang Nabi diberi syafaat. Tapi yang harus diperhatikan Bapak Ibu, syafaat itu tidak murah. Syafaat itu tidak asal-asal diberikan. Nggak sembarang semua orang dapat syafaat, meskipun itu umatnya Nabi. Karena nanti ada orang-orang yang terhalangi syafaat, meskipun dia banyak ibadahnya. Ini hati-hati Bapak Ibu. Oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu,
rahimakumullah taala. Ini pentingnya kita untuk membedah ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kedua dijelaskan di dalam Al-Qur'an juga, ya. Kita bacakan sedikit ayatnya, yaitu surat Saba, surat 34 ayat yang ke-23. Apa kata Allah? Wala tanfa'u syafa'ah indahu illa liman adinalah. Allah mengatakan, dan syafaat pertolongan yang ada di sisi Allah itu hanya berguna bagi orang yang diizinkan oleh Allah. Ingat. Jadi kalau tidak diizinkan, meskipun seluruh makhluk Allah, syafaat nanti kan kalau kita kupas ya, materi syafaat itu ada syafaat dari para nabi, para rasul, ada syafaat nabi itu sendiri, ada syafaat para malaikat, ada syafaat dari jin, ada syafaat dari orang tua, ada syafaat dari anak-anaknya, ada syafaat dari orang-orang mukmin, dan syafaat seluruh makhluk yang hidup di dunia ini, baik itu binatang atau tumbuh-tumbuhan. Mana dalilnya Ustaz? Rasulullah SAW pernah bersabda tentang keutamaan orang yang berazan, muadzin. Muadzin itu Pak Bu, muadzin lagi. Itu ketika dia sedang berazan, memanggil orang sholat, maka secara tidak langsung nanti orang-orang yang mendengarkan suara azannya itu akan menjadi bukti, saksi nanti pada hari kiamat, plus sekaligus memberikan syafaat. Sampai Rasulullah mengatakan madda sautuhu, sampai sejauh jarak suara yang dikumandangkan itu, sejauh itulah nanti mereka akan memberikan syafaat, menjadi saksi Pak. Ya misalkan kalau orang adzan suaranya sampai kurang lebih ya mungkin setengah kilo ya, 500 meter atau 300 meter ya, ketika adzan dia. Sejauh itulah nanti yang mendengar panggilan adzan yang diucapkan oleh muadzin tadi nanti akan bisa memberikan saksi plus syafaat. Itu binatang, semut, apa saja ya, binatang-binatang melata, pohon-pohon dan yang lainnya. Sekaligus manusia dan jin yang mendengarkannya. Oh ini si fulan, ya Allah, dia orang yang selalu memanggil untuk sholat. Berilah ampunan dia ya Allah, berilah syafaat dia ya Allah. Jelas Bapak Ibu? Nah itu, apalagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan, ya itu. Para malaikat apalagi lebih jelas, ya dia punya catatan nanti, langsung malaikat menyodorkan catatannya, itu. Kemudian juga di dalam Al-Quran surat Toha ayat 109, surat yang ke-20, yawma idzil la tanfa'u syafa'ah illa man adina lahu rahman wa radiyallahu qawla. Pada hari itu tidak bermanfaat sedikitpun syafaat pertolongan Allah kecuali dari orang-orang yang telah diberi izin oleh Allah yang Maha Pengasih dan dia ridhoi perkataannya. Apa Pak Bu? Orang itu kalau sudah diridhoi maka dapat syafaat nggak? Jelas. Makanya orang hidup itu yang penting dapat ridho Allah. Meskipun manusia nggak ridho, nggak perlu. Orang hidup itu nggak perlu kita cari ridho manusia, ridho Allah. Apapun keadaannya ridho Allah. Mau manusia marah kayak, nggak seneng kayak, benci kayak, dengki kayak, tekek kayak, misalnya, nggak masalah. Yang penting apa? Allah ridho. Mana dalilnya Ustaz? Ada? Belum. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, hadis Imam Tirmidzi, hadis Imam Ahmad, hadis Ibnu Majah, man iltamasa ridallah bisa khotin nas ardallahu anhu wa ardun nas. Siapapun orang yang hidupnya cari ridho Allah, meskipun kadang-kadang manusia nggak senang dengan pribadinya Pak, nggak senang dengan perilakunya, nggak senang dengan ibadahnya, nggak senang dengan tauhidnya, nggak senang dengan dakwahnya, nggak masalah. Apa Pak Bu? Suatu saat nanti, perhatikan kata Nabi, Allah akan membalik orang-orang yang membencinya, yang nggak suka, yang dengki tadi menjadi ridho kepadanya.
Makanya bagi orang pendakwah itu ya, dimanapun, terutama kalau pribadi nih, nggak usah cari ridho manusia, ridho Allah. Sampaikan ayat Allah, sampaikan hadis Nabi, sampaikan kebenaran, kulil haq walau kana murad, sampaikan kebenaran walaupun dibenci nggak masalah, walaupun orang nggak suka, monggo silahkan. Menyampaikan dagangan Allah, diterima tidaknya, monggo. Tapi ingat, jangan sampai mencari ridho manusia kemudian menjadikan Allah itu murka atau tidak senang. Nah, ini bahaya. Kenapa? Kalau sudah seperti itu, maka hidupnya tidak akan pernah tenang dan bahagia. Siapapun Pak Bu, terutama ini bagi orang yang pendakwah ahli ibadah nih ya, ahli Quran, ahli sholat, ahli ilmu, ahli ngaji lan sak piturute. Jangan sekali-kali saya panjenengan sedaya ketika sudah berilmu, sudah menjadi orang yang betul-betul memiliki kelebihan dalam segi amal ibadah atau yang lainnya, jangan sekali-kali hidup mencari ridho manusia. Kalau tidak, Anda akan sengsara nanti hidupnya, di dunia dan di akhirat. Kenapa? Man iltamasa ridhon nas bi sakhatillah sakhitallahu anhu wa ashaton nas. Kalau orang hidupnya hanya mencari ridho manusia, tapi sampai mendatangkan murka bencinya Allah, Allah nggak seneng dengan perbuatan manusia itu. Kenapa? Karena manusia itu selalu cari muka, cari perhatian, cari sanjungan, cari takdim dari manusia supaya ridho kepada dirinya, sampai Allah tuh murka, tidak senang, dia melanggar aturan Allah, dia melanggar syariat Allah. Maka orang yang seperti ini Pak Bu, suatu saat nanti akan dihinakan sama Allah, dan manusia nanti akan melihat aib-aibnya. Oh, ternyata orang ini busuk loh. Contohnya apa? Koruptor. Koruptor itu sebelum tertangkap itu kan penampilannya bagus ya, pakai jas, pakai dasi, bagus ya, mentereng, kendaraannya. Dihormati nggak? Dihormati sama orang-orang Pak Bu. Setiap orang yang jalan itu selalu hormat dia. Kenapa? Karena dia punya apa? Punya level, punya predikat, ya, punya jabatan, punya pangkat, punya kedudukan, punya harta. Tapi orang seperti itu ketika hidupnya hanya cari pujian manusia, penghormatan manusia, ridho manusia, satu saat nanti akan Allah buka aib-aibnya, kebusukan dia, kejahatan dia, keburukan dia. Betul. Ketika tertangkap, oh selama ini dia korupsi loh. Ya, kita pending dulu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.